Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walaupun masih dalam keadaan COVID-19 ini. Ada baiknya kita sebelum memulai pelajaran hari ini mengucapkan nafas basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Nita Kia Anjani, Hadirah. Reza Saputra, Nggak masuk. Nurita Anggraini. Hadirah. Ya, baik. Nah, hari ini Bapak akan mengajar materi tentang etos kerja pribadi muslim dalam mata kuliah Al-Quran Hadis. Yang pertama yang Bapak akan jelaskan yaitu etos kerja dalam Islam. Manusia adalah makhluk pekerja. Dengan bekerja, manusia akan mampu memenuhi segala kebutuhannya agar tetap bertahan. Karena itu, bekerja adalah kehidupan. Sebab melalui pekerjaan itulah sesungguhnya hidup manusia bisa lebih berarti. Jadi dengan bekerja, manusia bisa bertahan hidup dengan menjadi manusia yang berguna. Manusia harus bekerja dan berusaha sebagai manifestasi kesejatian hidupnya demi menggapai kesuksesan, baik itu di dunia dan di akhirat. Namun bekerja tanpa dilandasi dengan semangat untuk mencapai tujuan tentu saja akan sia-sia atau tidak bernilai. Inilah yang bisa dikenal dengan istilah etos kerja. Jadi etos kerja dalam Islam itu, yang dimaksud etos kerja dalam Islam ialah karakter atau kebiasaan manusia dalam bekerja yang bersumber pada keyakinan atau akidah Islam dan didasarkan pada Al-Quran dan hadis atau sunnah. Manusia bekerja bukan hanya motif mencari kehidupan dunia, tetapi bekerja merupakan perintah dari agama Islam. Etos kerja dilakukan dengan dasar iman dan hanya mengharap ridhonya, tidak boleh mengharap yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada urgensi etos kerja. Urgensi etos kerja bukanlah hanya untuk sekedar memenuhi naluri, yakni hidup untuk kepentingan perut saja, melainkan Islam memberikan pengarahan bahwasanya manusia diciptakan di dunia ini hanya untuk menyembah Allah dan mencari keridhoannya. Semua usaha dan aktivitas seorang muslim baik duniawi atau akhirat pada hakikatnya bertujuan satu, yaitu mencari keridhoan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Apakah mengerti? Mengerti. Nah, jadi kesimpulannya sampai materi yang saat ini yang Bapak jelaskan tadi itu, manusia itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak melulu mementingkan akhirat, tetapi dunia juga harus dipentingkan juga, harus seimbang. Nah, yang selanjutnya itu etos kerja dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang etos kerja. Salah satunya itu Quran surat Al-Araf ayat 11. Ada yang bisa membacakannya? Ya, saya, Pak. Ya, baik, Nurita Anggraini, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min
Baginya atau manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain diri dia sendiri. Nah, dalam ayat ini tersebut dijelaskan, maksudnya itu bahwasanya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah diri sendiri. Nah, jadi atas dasar diri sendiri. Dalam artian seorang diharuskan untuk istiqomah dalam melakukan sesuatu, karena dalam melakukan hal tersebut malaikat dan Allah selalu mengawasinya. Jika memiliki sikap terhadap pekerjaan yang teguh atau istiqomah, maka barulah akan memperoleh kebahagiaan hidup. Ketika seorang memiliki sikap istiqomah terhadap pekerjaan, maka orang lain akan menyegani dan menaruh rasa hormat kepadanya. Jadi, untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, selain beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu dengan memiliki sikap terhadap pekerjaan yang teguh pendirian. Karena hal tersebut telah ditegaskan dalam tafsir ayat ini, bahwa Allah akan membalas semua amal perbuatan manusia, baik yang buruk ataupun yang baik. Ya, selanjutnya dalam Al-Quran juga ada ayat yang menjelaskan tentang etos kerja lagi, yaitu Quran surat Al-Qisas ayat 77 yang akan Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Di sini kisah ayat 77 memiliki arti, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, penjelasan dari ini maksudnya, dalam ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya Allah mengingatkan kepada kita, hambanya akan mencari kebahagiaan di akhirat pada saat di dunia ini. Namun jangan sampai lupa akan kebahagiaannya di dunia ini dengan membelanjakan harta di jalannya. Mereka diperintahkan untuk bersyukur kepadanya supaya menggunakan harta tersebut hanya di jalan yang diridhoi Allah, dan larangan akan membuat kerusakan di atas bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, jadi kita tidak melulu hanya untuk memikirkan akhirat, tetapi di mana kita hidup sekarang ini, di dunia ini, kita juga perlu memikirkan kebahagiaan itu. Jadi harus seimbang intinya. Ya, selanjutnya itu ada Quran surat Al-Furqan ayat 47. Bapak membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'alan nahara nushura. Shadaqallahul azim. Nah, dalam ayat ini memiliki arti, dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit atau berusaha. Nah, penjelasannya, Allah menjadikan siang dan malam berupa pasangan yang tak dapat dipisahkan, karena siang malam merupakan suatu waktu yang sangat memudahkan manusia untuk melakukan bekerja dan berusaha. Di malam hari diciptakan untuk manusia beristirahat dari berbagai kerjaan dan usaha, untuk beristirahat, mengistirahatkan anggota tubuh dan lain-lain. Sedangkan waktu siang hari kita dianjurkan untuk bekerja, mencari rezeki yang diridhoi Allah yang disebar di seluruh penjuru bumi ini. Allah menjadikan semua ini untuk memakmurkan
sebaik mungkin dengan kemampuan manusia. Nah, yang selanjutnya itu etos kerja dalam hadis. Ada beberapa hadis yang membahas tentang etos kerja dalam Islam. Salah satunya itu hadis riwayat Bukhari dari Khalid ibnu Ma'dan dari Mikdam radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak seorang pun memakan satu makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil kerja tangannya. Nah, maksud dari hadis ini ialah hadis ini menganjurkan seorang untuk bekerja dan meninggalkan tempat tinggalnya pada pagi hari untuk mencari nafkah, bukan sebaliknya yang hanya pasrah berpangku tangan bermalas-malasan di tempat tinggalnya dengan hanya mengharapkan pemberian orang lain. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah yang berdagang lewat jalur darat dan laut dengan gigih dan ulet. Maka bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuan dan kalian masing-masing. Kerja jika dijalankan sesuai ajaran Islam yang merupakan salah satu bentuk jihad yang tidak dapat dipisahkan dari signifikansi religius dan spiritual yang tercakup di dalam. Jadi kita pun kalau mati dalam keadaan bekerja, kita termasuk mati dalam keadaan syahid. Asal kerjanya halal. Nah, yang selanjutnya itu relevansi ayat-ayat atas kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja orang Islam. Produksi dalam Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria objektif tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah Al-Quran dan Sunnah. Pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran berasal dari satu hal, yaitu produktivitas. Produktivitas itu sendiri dipengaruhi oleh kreativitas yang harus memperbaiki output dan inputnya. Nah, produktivitas juga dapat disebut sebagai mesin pertumbuhan. Nah, dalam hal ini ayat Al-Quran dan hadis tentang etos kerja di atas dalam meningkatkan produktivitas kerja orang Islam sangat relevan. Namun kenyataannya dalam masyarakat hal tersebut relatif jauh yang diharapkan. Tentunya ini menjadi problematika sendiri untuk orang Islam untuk menjadi lebih produktif dalam bekerja. Sekarang ini umat Islam belum menduduki martabat yang terhormat sebagai umat pekerja yang paling dinamis dan produktif, karena esensi Islam tentang nilai kerja belum mereka kantongi, belum masuk ke dalam syaraf dan hati nurani mereka. Jadi kalian harus lebih menghayati lagi apa yang diajarkan Al-Quran untuk meningkatkan etos kerja kalian ya. Nah, yang terakhir yaitu tujuan etos kerja dalam Islam, yaitu yang pertama ada ibadah. Etos kerja dilakukan tidak hanya untuk memenuhi naluri hidup dan kepentingan perut saja, namun semua itu dilakukan hanya untuk mengharap ridho Allah semata. Yang kedua mencari nafkah, ya itu dapat tahu kalian harus mencari nafkah untuk hidup ya. Yang ketiga kepentingan amal sosial atau sedekah. Nah, untuk kepentingan kita antar umat, sesama umat Islam, untuk saling mengasihi, bagi yang kaya mengasihi orang yang tidak mampu, dan ya sebaliknya juga bagi yang dikasihi mendoakan orang yang mengasihi. Yang keempat yaitu kehidupan yang layak. Salah satu tujuan atas kerja ini mendapatkan kehidupan yang layak atau disebut juga hayatan taibatan, yaitu kehidupan yang baik, bahagia dan layak di dunia ini. Yang kelima menolak kemungkaran. Di antara tujuan ideal etos kerja atau menolak sejumlah kemungkaran yang mungkin terjadi pada orang yang menganggur. Dengan bekerja dan usaha berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran. Nah, baik, materi hari ini yang Bapak ingin jelaskan sudah selesai sampai saat ini. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang materi tersebut? Apakah sudah mengerti? Mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, Bapak akan memberikan pertanyaan satu saja bagi yang bisa menjawab. Nanti tunjuk tangan. Nanti Bapak akan dapat memberikan nilai plus bagi yang bisa menjawab. Ya baik, Bapak akan bertanya tentang surat ayat 11 yang dibacakan oleh saudari Nurita tadi. Jadi apa sih urgensi atau makna dari ayat tersebut dalam etos kerja
Islam di dalam surat tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Saya Pak. Ya, saudari Nurita, silakan. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. 11 tadi dapat yang saya tangkap maknanya yaitu bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak ada usaha untuk dapat mengubah keadaannya sendiri. Jadi kita ini harus punya usaha dulu, baru nanti Allah akan membantu kaum ini untuk mengalami perubahan. Ya, benar sekali. Baik, bagus untuk Nurita. Nah, itu saja ya pertanyaan untuk kajian hari ini, untuk evaluasi hari ini. Jadi Bapak akan memberikan kesimpulan bahwasanya atas kerja dalam Islam ini kita harus, dari apa yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi, kita harus berusaha bekerja keras untuk merubah nasib kita sendiri. Kita harus seimbang dalam memikirkan dunia akhirat dan duniawi, tidak hanya akhirat saja, tapi Allah juga menunjukkan untuk mencari rezeki di bumi ini untuk bertahan hidup dan kebahagiaan kita di dunia ini. Baik, itu saja, asalkan semuanya tetap dari jalan Allah ya, dan dalam jalan yang halal. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Selanjutnya bakal ada soal untuk dikerjakan di rumah. Kalau dikerjakan di rumah nanti Bapak kasih ya PR-nya, Ya Pak. dikirim di grup WA. Sebaiknya sebelum kita menutup kajian hari ini, kita mengucap lafaz hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.